Halo semuanya, selamat datang di channel Tanpa Budget, channel yang akhirnya recording kembali di penghujung Ramadan bulan ini. Akhirnya saya bisa libur dan bisa recording kembali. Mungkin kedepannya nanti setelah libur saya akan recording tiap libur lah, tiap Sabtu Minggu gitu. Tapi ya saya usahakan. Hari ini karena nuansanya dalam bulan Ramadan, saya ingin membuat sebuah tekstur, yaitu tekstur ketupat. Jadi kalian tidak perlu susah-susah modeling buat tessellation ataupun ya kayak pola belah ketupat lah ya. Biasanya kan ketupat lah intinya. Kita akan membuat teksturnya semuanya full menggunakan shader, menggunakan shading, menggunakan nodes, dan akan saya pecah menjadi beberapa tahapan. Yang pertama itu kita akan menentukan si value-nya atau sebaran nilainya untuk menentukan warna. Yang kedua itu kita akan menentukan warnanya. Yang ketiga kita akan menentukan bump untuk menambahkan efek seperti ini, benjolan. Dan yang terakhir kita ke rendering, tapi mungkin saya tidak akan membuat objek ataupun model ketupatnya sih. Di video ini saya hanya akan full fokus membuat tekstur si ketupat ini menggunakan shader. Sebelum kita mulai, saya ingatkan pada kalian untuk ke preference, kemudian aktifkan node Wrangler. Di sini mungkin akan ada banyak node ada banyak add-ons yang saya hidupkan, tapi yang pasti yang harus kalian hidupkan adalah node Wrangler saja. Yang lainnya juga saya kurang tahu fungsinya apa gitu. Tapi ya itulah. Kemudian di sini saya menggunakan Blender 4.1. Kalian bisa menggunakan Blender 3.6 ataupun 3.0, 2.9 juga bisa. Jadi kalian tidak perlu khawatir dengan apa yang jangan versi yang saya gunakan. Kecuali 2.8 karena seingat saya mapping node di 2.8 itu agak berbeda dengan mapping node yang ada di 2.9 gitu. Jadi kita mungkin mulai saja setelah saya menghidupkan Spotify ini. Pertama, kalian hapus saja semua yang ada di scene ini ya. Tekan A, kemudian delete. Untuk membuat tampilannya lebih luas, saya akan tutup ini juga. Kemudian ini juga. Properties juga, karena kita tidak akan menggunakan banyak tampilan. Kita hanya akan fokus pada layar ini dan pada shader gitu. Jadi di sini kalian bisa tekan Add ataupun Shift A, kemudian tekan Plane. Kita akan fokus pada tekstur 2 dimensi saja gitu. Kalian bisa lihat ke Smooth Z dengan klik ini, tekan Gizmo ini. Ini Gizmo apa ya? Reset Viewpoint. Kemudian tekan Neo. Bisa kalian beri nama, misal material underscore ketupat gini. Nah, di sini kita bisa menggunakan tekstur koordinat langsung. Karena kita akan gunakan saja dasarnya langsung, itu tekstur koordinat. Kalian bisa gunakan generate, bisa gunakan objek, tapi di video ini saya akan gunakan objek saja karena dia lebih mudah lah. Kemudian saya akan nonaktifkan si grid ini dengan tekan Ctrl Shift Alt Z. Shift Alt Z. Jadi si tampilan ini menghilang. Bisa kalian tekan juga sih. Sekarang dari sini kita akan fokus pada yang horizontal dulu lah. Horizontal berarti kan dari kiri ke kanannya ataupun ya kanan ke kiri gitu. Gunakan separate XYZ. Dan kita akan fokus pada sumbu Y. Tekan Ctrl Shift ya. Nah, di sini kita ingin si teksturnya itu dari atas ke bawah kan ya, kalau kalian lihat referensinya gitu. Ketupat. Nah, ini. Buat image nih. Nah, ini kan bisa kalian lihat ada sedikit gradasi ya, dari bawah ke atas gitu. Dari hijau muda sampai ke kuning tua gitu ya. Kita akan membuat gradasi itu, tapi kita akan gunakan value untuk menempatkan si warna-warnanya gitu. Sebenarnya yang paling mudah kalian bisa menggunakan generated sih.
ini gitu. Kemudian inilah di sumber dulu ya. Kemudian kalian tambahkan color ramp. Dan di sini kalian bisa ubah si color ramp ini yang sebelumnya hitam putih menjadi memiliki warna gitu. Anggaplah si warna hitam ini menjadi hijau. Jadi kita akan ubah warna hitam ini menjadi hijau tua seperti ini. Kemudian dia agak naik dari hijau tua ke kuning, ya kuning ke hijau-hijauan. Jadi kita tambahkan lagi ke sini, kemudian ini ke sini. Dan saya akan geser ini ke sini, ataupun akan tambahkan lagi agar warnanya lebih banyak. Ini kuning yang jauh lebih muda lagi, jadi ini akan saya ke atas. Dan di ujung adalah kuning yang tua gitu, ataupun sedikit kecoklatan gitu. Ini akan saya tarik ke sini, ini akan saya crunch dan saya buat lebih tua lagi. Seperti ini mungkin cukup. Nah, sekarang kita perhatikan lagi referensinya. Jadi juga si warna hijaunya itu agak tidak terlalu benar-benar horizontal gitu, karena agak melebar ke area sini. Jadi kita bisa gunakan saja semacam noise untuk menambahkan atau menggeser value ini gitu. Sebelumnya kan hitam putih ya, dan kita ingin menggeser si warna hitam ini agar dia bisa memberikan warna yang lebih inilah. Jadi si color ramp ini memiliki area yang lebih untuk menyimpan warna-warnanya. Jadi kita tambahkan mask node. Kalian bisa gunakan subtract sih, tapi kita subtract menggunakan noise, menggunakan tekstur. Kalian tidak usah menggunakan tekstur coordinate ya, karena kita menggunakan generated. Secara otomatis tekstur itu akan langsung menggunakan generated texture coordinate gitu. Kecuali kalian ingin menggunakan objek, maka kalian menarik ini ke sini. Kita lihat. Nah, seperti yang kalian lihat kan, menggunakan noise texture ini ada area yang ke sini, ada area yang ke sini gitu. Tapi kita ingin mengurangi si efek dari noise ini menggunakan multiply. Jadi tidak terlalu kuat lah efeknya. Seperti ini. Ini ke sini. Sekarang kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Ya cukup lah ya. Kalaupun kalian ingin membuat si area coklat ini agak dalam, ini bisa digeser seperti ini. Ini agak saya tambahkan lagi warna baru untuk menambahkan warna yang lebih hitam, lebih gelap. Seperti ini. Kita beres di horizontal. Sekarang kita ingin ke vertikalnya. Mudah saja, kalian cukup Ctrl Shift D bisa sih. Ctrl Shift D dan dari X ubah ke Y. Seperti ini. Nah, sekarang yang lumayan menantang itu adalah bagaimana kita membuat si pattern ininya gitu. Ini kan horizontal nih, ini vertikal. Ini vertikal, ini horizontal. Ya, anggaplah seperti itu lah. Ini vertikal, horizontal. Jadi seperti ya ada pola bawah. Itulah ya, kalian paham lah. Jadi kita akan membuat pattern itu. Caranya kita akan bermain-main dengan tekstur koordinat. Kita akan gunakan yang namanya itu vector math. Vector math ini adalah nodes yang langsung berkomunikasi dengan si tekstur koordinat. Karena kan tekstur ini kita bermain dengan vektor ya, sumbu X dan Y. Jadi kita akan bermain dengan ini. Pertama kita ubah add menjadi multiply. Kemudian multiply-nya satu saja dulu. Kemudian multiply ini kita tambahkan modulo. Nah, bagi kalian yang belum tahu, modulo ini dia akan mengulang nilai gitu. Misal, ini biar mudah 2 seperti ini. Ini kan, ini 0 sampai 1, karena modulo ini kita batas 0 sampai 1. Jadi setiap kelipatan 1 dia akan mengulang nilainya gitu. Ini 0 sampai 1 sampai sini, karena ini lebih dari 1, dia akan ulang lagi menjadi 0 di sini. Nah, kita ingin di sini katakanlah
vertikal di sini. Di sini katakanlah yang horizontalnya. Kita bisa gunakan trik yang sangat mudah menggunakan checker tekstur. Menggunakan tekstur catur. Kita beruntung karena si catur ini dia agak sama ya si ukuran teksturnya. Ini dua, jadi kita bisa gunakan value untuk mengontrol dua nodes ini gitu. Atau kalian bisa gunakan group input lah. Nanti kita akan menggunakan group input. Ini akan saya set menjadi 2. Begitupun dengan si checker teksturnya. Jadi saya akan tarik ke sini. Kemudian dari sini kita bisa tarik yang ini ke atas. Nah, ini kan sudah terlihat ya. Dan yang ini ke bawah. Nah, seperti ini kan ya. Ini kan sudah terlihat seperti si ketupat yang sudah tersusun gitu. Tapi saya ingin menambahkan satu detail lagi, yaitu menambahkan tekstur baru. Semacam ya ada randomisasi tadi lah ya, ada area-area yang kuning ataupun yang agak katakanlah kotor gitu ya, atau agak ketua-tuaan gitu. Jadi di sini saya akan mix menggunakan noise lagi ataupun menggunakan wave texture mungkin. Saya akan tambahkan multiply. Shift D. Saya akan tambahkan multiply. Di sini saya akan tambahkan noise baru. Saya akan coba menggunakan mix color lah biar lebih mudah. Mix ini. Ini ke sini. Dan dari mix ubah menjadi multiply. Nah, dia agak berbeda ya dengan mask node. Jadi multiply mix color ini jauh lebih mudah lah. Kalau di Blender 4.0 dia itu agak terpisah dengan nodes yang lainnya. Jadi sebelumnya akan seperti ini. Jadi kalau kalian bingung mana mix color, kalian klik saja float ini ubah menjadi color. Begitupun di sini ya. Jadi kita akan duplicate saja ini dan ini ke sini. Selesai. Ini tarik ke sini. Sekarang kita punya ini yang lebih random. Oke. Saya juga akan tambahkan multiply ini juga untuk mengontrol si ini ya. Nah, seperti ini. Dan saya akan turunkan juga scale-nya karena terlalu banyak. Nah, nanti bisa diatur-atur lah. Untuk memudahkan mengontrol ini, saya akan menggunakan value saja. Jadi kita bisa mengontrol dua faktor ini secara mudah gitu. Mungkin seperti ini cukup lah ya. Kita bisa juga turunkan si color RAM-nya. Sayangnya sampai sekarang color RAM itu tidak bisa mengandung dua input yang banyak ya. Jadi kalian harus kontrol satu-satu gitu. Nah, seperti ini. Tahap mewarnai sudah beres. Kita akan lanjut ke tahap menambahkan bump. Ini bisa kalian langsung saja masukkan ke Principled BSDF. Dan kalau kalian tambahkan lighting, shift A, light suns misalnya, harusnya sudah bekerja sih. Nah, dari sini juga kalian bisa lihat ya si ukuran teksturnya turun, si jumlah nama daunnya itu daun apa ya, saya lupa. Ini bisa kalian naikkan si value-nya dan kalian bisa lihat si jumlah ininya juga naik gitu. Nah, sekarang yang menantang yaitu kita akan buat bump. Bump itu intinya adalah sebuah muslihat, sebutan saya sebetulnya. Sebuah tipe muslihat di mana objek yang datar terlihat memiliki volume, padahal datar saja.
Kita akan coba gunakan salah satu saja, misal yang ini saja dulu. Dari sini bisa kalian tarik, tambahkan shift bump, dan ini ke sini saja langsung. Yang utama mungkin kalian akan lihat di daerah sini saja dulu ya. Nah, ini area yang hitam ini adalah area yang kita telah berikan bumpnya. Jadi ini dia agak ke dalam gitu si areanya gitu. Kalau kita otak-atik si sunnya, si mataharinya, dan katakanlah putar ke arah sumbu Y gitu. Nah, ini agak bermasalah, berarti si bump ini agak terbalik. Berarti kita akan gunakan map range agar tidak ada nilai negatif. Nah, seperti ini. Nah, tapi ini si distribusi nilainya kurang mulus. Jadi kita akan tambahkan color ramp agar si bumpnya lebih mulus. Ini dari linear ubah menjadi B-spline. Nah, kita cek dulu. Sepertinya ada masalah. Oh, enggak sih. Nah, sepertinya saja dulu. Kita ingin di daerah awal dan daerah ujungnya itu yang ke bawah gitu. Jadi tambahkan warna hitam di ujung juga. Seperti ini. Dan digeser seperti ini. Agak di subtract juga mungkin seperti ini. Jadi kan dia ke bawah, naik ke bawah gitu. Seperti sinus lah. Oke. Nah, sekarang kita ingin membuat si bumpnya tidak menimpa area yang lain juga gitu. Kita ingin si bump yang horizontal itu hanya ada di daerah horizontal. Begitupun yang vertikal hanya di vertikal gitu. Jadi kita bisa gunakan lagi checker tekstur, tapi kita tidak ingin menggunakan apa-apa gitu. Kita hanya membutuhkan si informasi colornya ini. Yang color 2 itu hitam, yang color 1 itu 1. Jadi ini ke sini. Terlihat? Cek dulu sebentar. Berarti kita balikan warnanya. Ini 1, ini 0, yang 2 itu menjadi 0. Yang 1 menjadi 0 atau hitam value-nya. Yang 2 menjadi putih atau 1 value-nya. Kita lihat, cek. Harusnya sudah terlihat sih ya. Mana ini? Oh, ini salah. Ini ke sini. Nah, terlihat ya. Yang ini normal, yang ini agak rusak. Jadi kita akan agak naikkan mungkin. Enggak sih ya, ini agak turunkan. Nah, seperti ini. Jadi nilainya 0,5 saja lah. Seperti ini. Dan sekarang kita akan tambahkan lagi bump untuk menambahkan bump yang vertikal. Ini shift D saja. Ini ke sini. Dan kita bisa copy saja ini, control ini di shift D saja. Dan yang ini ke sini. Ini ke sini. Dan kita gunakan trik yang sama untuk mengontrol strength-nya. Tapi kita balik. Ini di bawah, ini di atas. Seperti ini. Harusnya sudah ini ya, sudah mulai terlihat gitu.
Tapi kita akan kontrol si color ini menggunakan value juga, karena kan kita mengontrol value ya, bukan HS, bukan hue saturation. Jadi kita bisa menggunakan saja value lagi ke sini. Salah. Ini sudah 22 menit. Dan juga ini ke sini. Ini mau color mau faktor juga tidak terlalu masalah sih, karena kan hitam putih ya. Berarti ada problem di yang horizontal. Kita lihat. Saya akan coba yang ini saja dulu. Tidak ada sih. Dari sini kita coba. Ini saya akan coba jadi color. Harusnya nggak masalah sih. Tapi ya udah. Mungkin karena ini juga color inputnya. Oh iya. Berarti kita outputnya kita gunakan color juga dengan faktor. Harusnya sudah tidak masalah lagi. Ini kita bisa kontrol si bumpnya di sini, dan kita bisa kontrol si ya distribusi ininya, apanya, apanya ya, lengkungannya di color ramp yang ini, yang hitam putih ini. Oke. Yang terakhir, kita ingin menambahkan efek garis-garis ini. Ini mudah, ini tinggal kita tambahkan. Bisa kalian tambahkan bump baru sih. Ya, shift D, ini ke sini, ini ke sini. Oh, berarti ini ke sini. Dan katakanlah yang ini ke sini, ini ke sini. Jadi dua bump ini akan mengatur yang vertikal, dua bump ini akan mengatur yang horizontal. Di sini kita bisa tambahkan wave tekstur. Mau color mau vektor terserah kalian. Dan kita naikkan scale-nya. Misal 40 lah. Kemudian distorsinya 2. Agak kurang terlihat tapi tidak apa-apa. Kemudian detail scale-nya akan saya naikkan juga. Berapa ya? 50 lah. Ini sudah betul ya ke sumbu X. Dan yang ini kita shift D lagi. Ini dari Y ubah menjadi X menjadi Y. Ini ke sini. Oke. Kalau kita zoom, kita bisa melihat ada si efek garisnya itu yang ini ke kiri, dari kanan ke kiri, yang ini atas ke bawah gitu. Kita juga bisa tambahkan semacam mask node untuk mengontrol si bump yang ini, yang wave, yang gelombangnya. Ini bisa kita naikkan ataupun turunkan. Jadi kita gunakan subtract saja ya, karena addition itu kan menambah, subtract itu mengurangi. Jadi kita kurangi si efek bumpnya sebesar segini lah ya, 0,15. Ini kalian shift D saja di sini. Nah ini kan sudah segini gitu.
Kemudian kita tambahkan lagi satu node yaitu value untuk mengontrol si subtract ini. Nah, kalau kita naikkan si scale-nya atau ukuran teksturnya, nah seperti ini kan. Kalau kalian merasa si buff-nya kurang enak, bisa kalian kontrol di sini. Nah, seperti ini. Atau kalian bisa kontrol juga di sini. Kita buat dari linear menjadi smoother state. Oke. Ini naikkan auto-nya. Seperti ini. Oh, ini kita lupa untuk membuat si tekstur koordinatnya juga ke noise teksturnya juga gitu. Jadi ini ke sini. Ini ke sini. Kita tempelkan si modul ini pada semua tekstur yang ada di sini. Kecuali yang checker ya. Ke sini. Kalian bisa gunakan alt klik kanan sih. Karena vektor itu kan yang paling atas inputnya, jadi langsung otomatis biasanya. Ini ke sini. Saya save dulu sebelum nge-crash. Ini ke sini. Nah, sekarang kita cek. Nah, si wave teksturnya ada, si noise-nya juga ada. Mungkin kita akan turunkan saja menjadi 20. Ini juga 20. Kalian bisa kontrol menggunakan value seperti yang nodes-nodes yang lainnya. Yang ini saya akan coba simpan di sini lah. Ini bisa kalian lihat value-value-nya gitu. Ini di sini. Oke. Kita bisa tambahkan semacam environment texture untuk ininya, lighting-nya. Saya sudah punya environment texture banyak ataupun HDRI banyak, jadi kalian bisa cari di Polyheaven. Ini HDRI yang ini Photo Studio lah. Nah, seperti ini. Jadi kita akan coba simulasikan ataupun aplikasikan tekstur ini pada sebuah objek. Katakanlah ini adalah ketupatnya gitu. Saya akan scale seperti ini saja. Rotasi ke 45 derajat. Scale ke sumbu Y misal SY. Kenapa ini? Aneh. Katakanlah ini ketupat gitu. Mungkin saya akan berikan bevel biar lebih terlihat ketupatnya. Seperti ini. Klik kanan shade smooth dan kita akan berikan tekstur warna ketupat tadi. Nah, ini karena si UV-nya sih kurang benar sih. Jadi bisa kalian ubah dari shading ini. Karena ini sebelumnya generated ya. Generated dan UV itu agak berteman. Jadi bisa kalian ubah saja dari generated menjadi UV. Dan harusnya tidak masalah sih. Bermasalah ternyata. Pantas. Saya akan coba UV dulu lah.
Hmm. Kalau dari sini sudah bagus, sudah terlihat masalahnya dari mana. Oh ini. Terusnya nggak usah pakai ini sih, pakai berarti dari checker teksturnya. Ya udah. Ini kita berikan UV. Salah ya, UV. Ini juga. Kemudian ini juga. Mana lagi? Cuma 3, ya udah. Oke, masalah terselesaikan. Jadi si checker teksturnya itu vektornya kalian ubah dari yang generated menjadi UV. Dan kita sudah punya belah ketupat yang ala kadarnya. Saya sebenarnya mau tambahkan lagi beberapa part, yaitu menggunakan grup input, tapi si durasi sudah 35 menit ya. Jadi mungkin akan saya skip saja dulu itu untuk part itu. Bisa kalian improve saja sendiri. Misal kalian gunakan saja Ctrl G seperti ini. Kemudian kalian tarik saja si grup input ini ke sini, ke sini katakanlah. Kalian bisa kontrol semuanya dari sini. Nah ini. Tapi saya bosan gitu. Saya sudahi lah. Karena sudah 30 menit, jadi mungkin saya akan sudahi saja terlebih dahulu. Tapi inilah teksturnya. Agak amburadul. Tapi bisa kalian gunakan sih kalau kalian otak-atik satu persatu. Si tekstur ini akan saya bagikan. Saya akan share di Google Drive saja. Semua yang ada di Google Drive saya itu bisa kalian gunakan sesuka hati kalian. Jadi kalian tidak usah khawatir menggunakan semua aset yang ada di sana. Mau kalian klaim milik kalian juga terserah kalian. Itu semuanya mainan-mainan saya. Jadi saya akan akhiri video ini dengan ketupat ini. Semoga kalian yang berpuasa, puasa kalian lancar. Dan ibadah kalian terima oleh ibadah kalian terima. Dan bagi kalian yang tidak berpuasa, bagaimanapun kondisi kalian, semoga kalian urusannya dimudahkan lah. Dan sebagai karena ini di penghujung bulan Ramadan, saya ucapkan permintaan maaf saya pada kalian karena saya sudah agak kurang rajin dalam membuat video ya, dan karena ya ada beberapa kendala lah. Jadi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga di Idul Fitri nanti kita
ceramah sedikit ya. Semoga ibadah kita terima semuanya dan semoga kita kembali ke fitri kita menjadi manusia yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Seperti biasa untuk bentuk video ini, jangan gunakan video saya sebagai video terakhir kalian. Gunakan tonton tutorial sebanyak-banyaknya, tonton dan cari sumber sebanyak-banyaknya sebagai sumber informasi kalian agar kalian lebih banyak pengalaman, lebih banyak pengetahuan, dan jangan gunakan satu informasi saja sebagai semua informasi kalian. Terakhir, saya tanpa budget alias M. Sampai jumpa di video selanjutnya.